Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angestu Budi Prabowo, program studi ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai peran posisi legal office. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai penasihat hukum, kemudian yang kedua sebagai konsultan hukum, kemudian yang ketiga ada sebagai analis kontrak, kemudian yang keempat sebagai pengelola dokumen legal, dan yang terakhir yaitu yang kelima sebagai ahli mitigasi risiko aspek hukum. Baik, memasuki yang pertama yaitu penjelasan mengenai sebagai penasihat hukum. Di sini penasihat hukum atau pemberi nasihat hukum bertugas memberikan saran dan nasihat kepada klien berdasarkan keahlian dan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku tentunya. Dan juga membantu klien memahami hak dan kewajiban mereka serta implikasi hukum dari tindakan mereka. Dan juga di sini memberikan rekomendasi mengenai strategi hukum yang terbaik untuk mencapai tujuan klien. Kemudian yang kedua yaitu sebagai konsultan hukum. Nah, di sini konsultan hukum bekerja sama dengan klien untuk menganalisis permasalahan hukum dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tentunya juga dibuat sesuai hukum yang berlaku. Nah, kemudian tugasnya antara lain yaitu yang pertama memeriksa, kemudian membedah, membetulkan dan memastikan sesuatu hal yang terkait dengan hukum. Kemudian yang ketiga ada sebagai analis kontrak. Nah, di sini analis kontrak meneliti dan menganalisis berbagai jenis perjanjian hukum seperti kontrak, yaitu yang pertama surat perintah kerja atau SPK, kemudian perjanjian kerjasama atau PKS, dan MOU. Saya di sini memastikan bahwa dokumen-dokumen ini sesuai dengan hukum yang berlaku, melindungi kepentingan klien, dan mencerminkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengelola dokumen legal. Nah, di sini pengelola dokumen legal bertanggung jawab untuk mengorganisir, menyimpan, mengelola berbagai dokumen legal penting. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting di sini yaitu memastikan bahwa semua dokumen disimpan dengan aman, mudah diakses ketika diperlukan. Nah, dan juga memelihara sistem pengarsipan yang efisien dan memastikan kepatuhan terhadap penyimpanan dokumen yang berlaku. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu sebagai ahli mitigasi risiko aspek hukum. Nah, tugasnya di sini yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh klien. Kemudian juga merancang dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko-risiko tersebut. Nah, di sini tidak lain tujuannya yaitu untuk membuat perusahaan hukum lebih kecil kemungkinannya untuk terkena permasalahan hukum atau sengketa hukum. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.